Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Agung Pradana. Kali ini sedikit review ya untuk floating disc brake merek PSM dan kaliper RCB serta kabel rem TDR, selang rem TDR ya. Jadi di sini apa yang harus diperhatikan saat pemasangan, tentunya yang paling penting sih di bagian baut ini yang 4 ya. Untuk tipe PSM ini baut yang 4 ini pakainya punya Yamaha. Kalau punya Honda itu di baut ininya bulatnya tuh gede, jadi mentok, nggak bisa pakai bawaan punya Honda. Ini baut 4 ini harus diganti pakai punyanya yang Yamaha, karena lubang disnya ini dia kecil, nggak gede. Terus kalau untuk di bagian bracketnya ini semua PNP ya, termasuk baut ini juga udah ada bawaan dari si piringan ini ya. Untuk RCB juga lumayan ya, harganya terjangkau. Cuman kalau ada budget lebih bisa beli Nissin Samurai Brake ya. Untuk disnya ini juga kita beli yang paling murah ya, di ketimbang yang merek lain gitu ya. Ini paling murah, warnanya juga senemunya ya. Ini senemunya semuanya. Ini yang pertama sih kita dari ini ya, kenapa kita pilih yang PSM. Jadi untuk tipe floating disc brake ini di sini ada legokan ya. Nah, legokan di sini itu fungsinya untuk menangkap udara untuk mendinginkan kaliper. Jadi setiap legokan ini bisa membawa udara masuk ke kampas rem kaliper untuk mendinginkan master ini nih. Jadi kalau untuk ini yang rata itu sebenarnya kurang efektif ya. Saya sebenarnya mencontoh dari CBR 2,5 aja sih, karena klemnya di legokan ini itu bisa membawa udara untuk mendinginkan kaliper ini. Mungkin untuk tipe Matic kayak gini sih belum terlalu berpengaruh ya, tapi kalau untuk motor ber-cc tinggi pasti sangat berpengaruh untuk tipe ininya. Dan juga untuk ini ya, karena ini floating disc brake, tentunya di sini ada flat buttonnya ya, atau kalau saya bilang itu klipnya di sini ya. Jadi ini dan ini itu dihubungkan oleh ini ring ini ya. Dan nggak kalah penting juga untuk RCB ini, di bagian kampasnya itu berbeda ya daripada yang lain. Jadi kalau misalkan kampasnya habis juga harus pakai yang ini juga, yang sesuai, yang sama dari bawaan RCB. Dan juga untuk pengalaman ya, kalau misalkan bracket RCB ini, bracket ininya bermasalah, bengkok atau rusak di bagian kaliper ini, karet ini, terus karet ini atau bracket ini bengkok, itu kalian nggak bisa beli untuk bracketnya aja. Jadi harus belinya AC semuanya kalau sampai terjadi kerusakan di kaliper RCB ini. Kenapa? Karena saya juga sudah pernah chat ke langsung RCB-nya ya, menghubungi bahwa bracket yang saya pakai ini bermasalah gitu ya. Ternyata nggak bisa beli untuk bracketnya aja. Seperti Nissin Samurai itu masih bisa beli kalau ininya bengkok. Bahkan untuk tipe motor kaliper yang sama, misal kiri, sama-sama kiri, itu bisa saling disubstitusi ya. Jadi kalau misal kita punya kaliper punya Jupiter, bisa dipasang di motor Honda, yang penting ganti bracketnya aja, bracket ininya ya. Dan dudukan ininya sama. Kalau untuk Nissin semuanya sama ya, untuk tipe sebelah kiri, sebelah kanan ya, ininya sama. Kalau untuk RCB ini terbilang sulit ya untuk nyari spare partnya jika terjadi kerusakan di bagian sini, di bagian bracketnya. Makanya jangan sampai ininya tuh nabrak atau ditabrak atau bengkok, itu nanti susah. Rekomendasi dari RCB itu paling di repair di tukang bubut, kalau nggak dibikinin lagi baru ininya. Dan untuk ini alhamdulillah udah beres diperbaiki ya. Jadi kemarin sempat macet pas masih pakai piringan standarnya, itu dia diputar seret karena ada masalah di bagian master dan bracketnya ini.
Ya untuk ini bracket bawaan dari PSM lumayan ya, udah PNP plus baut juga, dan juga saya suka modelnya sih sebenarnya. Ini lebih unik juga. Ini untuk apa, perkenaan kampasnya juga udah bagus lah ya. Jadi kadang ada yang cuma sedikit banget segini doang nih makan kampasnya untuk tipe-tipe yang lain mungkin ya. Kalau ini sudah bagus, termasuk sudah PNP ya. Jadi nggak perlu rubah apapun lagi, cuman ganti baut aja. Ini baut bawaan motornya nggak bisa dipasang, untuk yang lain-lainnya bisa semua. Saya rasa untuk pemasangannya cukup mudah ya, mungkin semuanya juga udah pada tahu ya. Dan di sini kalau misalkan sudah ganti kaliper, saya sarankan juga ganti selang remnya ini ya. Kenapa? Kalau selang bawaan itu dia bahannya berbeda dengan yang sudah minimal TDR lah seperti ini ya. Ini juga nggak terlalu mahal, semuanya ini paket murah ya. Terus untuk bannya juga murah, lumayan, merek Misil ya, ukuran 90-80 ring 14 MR01, lumayan juga dipakai ya, nggak terlalu keras juga, nggak cepet habis juga ya. Mungkin itu saja sih review singkat dari saya ya. Selama ini pemasangan sih belum ada masalah ya, trouble atau apa itu. Dengan diganti kalipernya saja itu pengereman masih belum terlalu berasa ya, tapi kalau sudah diganti piringannya itu baru rasanya lebih ini ya, lebih berbeda lah ya dari sebelumnya kalau diganti kalipernya saja. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan chat saja, nanti sebisa mungkin saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.